Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang gerak dalam bidang atau kita sebut juga dengan gerak dua dimensi yang kita singkat dengan 2D. Baik, saya mulai saja. Jadi tujuan kita untuk pertemuan kali ini adalah kita ingin menyatakan vektor posisi benda. Jadi vektor posisi benda, vektor kecepatan benda, dan vektor percepatannya. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu posisi benda, apa itu kecepatan benda, dan apa itu percepatan dari benda. Nah, kita sudah tahu bahwa posisi benda, kecepatan benda, dan percepatan itu adalah sebuah besaran vektor. Oleh karena itu, Anda perlu memahami sedikit tentang matematika dari vektor atau apa yang dimaksudkan dengan vektor itu. Nah, kemudian yang kedua tujuan kita adalah kita akan menggunakan persamaan kinematika. Persamaan kinematika ini adalah persamaan yang sudah kita turunkan pada kuliah kita yang minggu lalu. Jadi mudah-mudahan Anda masih ingat ada beberapa persamaan yang kita dapatkan kemarin yang berasal dari definisi-definisi kita tentang konsep dasar dari gerak. Jadi misalnya kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu posisi. Kemudian kita punya persamaan yang mendefinisikan posisi tersebut. Lalu kita juga sudah membahas tentang kecepatan. Dari definisi kita tentang kecepatan, kita punya persamaan yang menyatakan definisi dari kecepatan tersebut. Demikian halnya dengan percepatan. Lalu dari definisi-definisi ini kita kombinasikan, akhirnya kita memperoleh beberapa persamaan. Salah satunya misalnya adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara kecepatan akhir benda dengan kecepatan awal dan percepatannya yang dinyatakan dengan persamaan V sama dengan V0 tambah A kali T. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Nah, persamaan-persamaan itu yang kita sebut dengan persamaan kinematika yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan, itu akan kita gunakan kembali pada kuliah ini pada saat kita membahas gerak benda dalam bidang yang akan menjadi topik kita malam ini. Nah, kemudian tujuan kita selanjutnya adalah menjelaskan dan menganalisis gerak peluru. Jadi gerak peluru ini adalah salah satu contoh dari gerak benda yang terjadi dalam sebuah bidang. Jadi gerak peluru ini adalah salah satu contoh gerak benda dalam bidang. Berarti kita akan menggunakan persamaan kinematika ini dalam gerak peluru. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menjelaskan dan menganalisis tentang gerak melingkar. Gerak dalam bidang. Jadi gerak melingkar dan gerak peluru adalah contoh dari gerak dalam bidang. Pada kedua jenis gerak ini, kita akan menggunakan persamaan kinematika, menerapkan konsep kita yang pekan lalu tentang persamaan-persamaan kinematika itu untuk menganalisis baik gerak peluru maupun gerak melingkar. Biasanya waktu kita tidak memungkinkan untuk membahas keduanya ini, gerak peluru dan gerak melingkar pada satu kali pertemuan. Oleh karena itu untuk materi gerak dua dimensi ini saya bagi menjadi dua kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak peluru dan pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang gerak melingkar ini. Baik, kita masuk pada materi kita tentang gerak dalam bidang. Jadi gerak dalam bidang ini berarti bahwa gerak yang akan kita tinjau itu terjadi dalam dua dimensi. Karena sebuah bidang
ini terdiri atas dua dimensi. Ada dimensi panjangnya dan ada dimensi lebarnya. Kalau yang minggu lalu kemarin yang kita pelajari itu adalah gerak dalam satu dimensi. Karena gerak itu hanya terjadi, kita meninjau gerak itu hanya terjadi dalam satu dimensi saja. Kita mengambil gerak sepanjang arah sumbu X, atau kita meninjau gerak sepanjang arah sumbu Y, yang misalnya gerak benda jatuh. Gerak benda jatuh ini terjadi pada sumbu Y. Nah, kedua gerak ini, sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y, itu adalah gerak satu dimensi. Nah, sekarang dalam gerak dalam dua bidang atau gerak dua dimensi, geraknya akan terjadi dalam bidang. Jadi dia tidak dibatasi terjadi dalam sepanjang sumbu X saja, dalam arah horizontal saja atau arah vertikal saja, tetapi kombinasi atau gabungan dari gerak arah sumbu X sekaligus arah sumbu Y. Jadi gerak dua dimensi adalah gerak yang terjadi dalam arah sumbu X sekaligus terjadi dalam arah sumbu Y. Kombinasi kedua gerak inilah yang menghasilkan gerak yang terjadi dalam dua dimensi. Contoh gerak dalam dua dimensi tadi saya sudah sebutkan, misalnya adalah gerak parabola dan gerak melingkar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk menyatakan bahwa gerak kita terjadi dalam bidang dua dimensi, kita akan menggunakan sumbu koordinat Kartesian yang terdiri atas sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Ini adalah sebuah contoh gerak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan nyata, ketika seseorang melakukan tembakan basket ke keranjang ini, bola basket dia tembakkan ke keranjang ini. Nah, dari sini jelas bahwa gerak benda ini, bola ini terjadi dalam bidang, yaitu bidang X, Y. Jadi bidang dua dimensi X, Y. Nah, sekarang kita lihat gerak parabola. Ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada gerak parabola. Nah, gerak parabola ini adalah istilah untuk gerak yang bentuk lintasannya menyerupai parabola. Jadi nama parabola ini adalah nama yang diberikan pada gerak yang bentuk lintasan geraknya menyerupai parabola. Jadi kalau misalnya kita menembakkan sebuah benda ke atas dengan posisi sedikit miring seperti ini, maka benda itu akan menempuh lintasan yang kira-kira seperti ini. Nah, bentuk model seperti ini disebut dengan bentuk parabola. Nah, karena lintasan benda berbentuk parabola, maka geraknya ini kita sebut dengan gerak parabola. Kadang-kadang juga disebut dengan gerak peluru. Mengapa disebut gerak peluru? Karena contoh yang diambil untuk membahas gerak parabola itu biasanya adalah peluru atau proyektil yang ditembakkan membentuk sudut tertentu, ditembakkan dengan arah yang miring terhadap arah horizontal tertentu. Nah, karena bendanya adalah peluru, kita sering juga menyebutnya sebagai gerak peluru. Tapi lebih baik kita menyebut saja sebagai gerak parabola karena baik peluru maupun benda lain yang ditembakkan dengan arah miring tertentu itu pasti akan menghasilkan sebuah lintasan yang berbentuk parabola seperti ini, sehingga dia disebut dengan gerak parabola. Jadi gerak parabola ini adalah gerak benda yang lintasannya menyerupai bentuk parabola. Nah, dalam pembahasan kita tentang gerak parabola ini, untuk menyederhanakan gerak benda, untuk menyederhanakan hasil yang kita peroleh, kita akan menganggap bahwa gesekan antara benda tersebut dengan udara diabaikan. Jadi pada saat benda bergerak, gesekannya dengan udara kita abaikan. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata,
benda itu tidak mungkin dilepaskan dari gesekan. Ketika benda bergerak di udara, maka dia pasti akan mengalami gesekan dengan udara. Jadi ada hambatan yang ditimbulkan oleh gesekan benda itu dengan udara. Tetapi umumnya dalam batas-batas kecepatan tertentu, jika kecepatan benda itu cukup kecil, efek dari hambatan udara ini bisa diabaikan. Sehingga hasil yang diperoleh dengan mengabaikan hambatan udara ini cukup dekat dengan hasil pada kenyataan sehari-hari. Jadi kita boleh mengabaikan hambatan udara dalam kasus kita ini karena untuk kecepatan yang relatif kecil, maka hasil yang kita peroleh itu mendekati hasil yang sesungguhnya dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian pembatasan lain yang dilakukan ketika kita menganalisis gerak parabola ini adalah kita memfokuskan analisa gerak kita ini tepat pada benda lepas dari pemicunya. Jadi fokus gerak kita adalah saat benda itu tepat lepas dari pemicunya hingga tepat akan tiba di tempat mendaratnya. Jadi analisis gerak kita hanya difokuskan pada gerak benda tepat setelah benda itu lepas dari pemacunya sampai benda itu tepat akan tiba di tempat mendaratnya. Jadi pada saat benda ini tiba di tempat mendarat ini, itu yang menjadi fokus kita. Karena kita tahu bahwa gejala atau kejadian dalam sehari-hari itu sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks, sangat rumit. Tetapi sains atau ilmu pengetahuan punya cara tersendiri untuk menyederhanakan kerumitan itu sehingga mudah dikaji, supaya mudah dipelajari. Salah satunya adalah melakukan pembatasan tertentu yang realistis yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya seperti ini. Pada saat bola ini kita tembakkan, kita lepaskan dan membentuk gerakan parabola seperti ini, sebelum bola ini lepas dari tangan orang ini kan mengalami gerak yang rumit ya, mulai dari tangan diayunkan, kemudian begitu sampai di titik ini, bolanya ditolakkan, ini ada analisis tersendiri, sampai bolanya kemudian lepas dari tangan sehingga membentuk lintasan yang modelnya seperti ini. Itu adalah proses yang sangat rumit. Sehingga untuk membatasi kesulitan tersebut, supaya kita tidak terlalu cepat, tidak terlalu dini menganalisis hal-hal yang terlalu sulit, yang membuat kita cepat merasa menyerah, merasa sulit, maka kita batasi dulu, analisisnya hanya terjadi pada saat benda itu persis lepas dari pemicunya. Jadi misalnya pada kasus bola basket yang ditembakkan ini, analisis gerak parabola yang kita lakukan adalah pada saat bola ini persis lepas dari tangan orang. Jadi kita tidak bertanya dulu apa yang terjadi pada saat tangan ini diayunkan ke depan dan melepaskan bola. Itu tidak menjadi fokus pertanyaan kita. Tetapi pertanyaan kita adalah ketika bola itu sudah lepas dari tangan sehingga membentuk lintasan yang seperti ini. Jadi itu yang kita maksudkan dengan pembatasan ini. Analisa gerak difokuskan pada gerak benda tepat setelah lepas dari pemicunya hingga tepat akan tiba di tempat mendaratnya. Kita mulai dari sini, pada saat benda dilepaskan, terus pembatasannya cukup sampai di sini, persis saat bola akan sampai di tanah, persis saat akan sampai di tanah. Nah, itu yang akan kita bahas dalam gerak parabola ini. Nah, pembahasan tentang gerak parabola ini sudah cukup lama. Jadi, gerak parabola ini sudah merupakan pembahasannya sudah cukup lama dilakukan. Bahkan oleh Galileo ini sudah orang yang pertama kali yang menjelaskan gerak parabola ini secara akurat. Jadi gerak parabola ini adalah
masalah yang sudah sejak dulu dipelajari oleh fisikawan. Nah, menurut Galileo, gerak parabola kita bisa analisis secara terpisah. Jadi gerak parabola ini dapat kita analisis secara terpisah antara gerak vertikalnya dengan gerak horizontalnya. Sebentar kita akan lihat bagaimana maksud dari analisis secara terpisah antara gerak horizontal dan gerak vertikalnya itu. Jadi Galileo menemukan atau dia pertama kali mengetahui bahwa gerak parabola itu ternyata dapat dianalisis secara terpisah antara gerak vertikalnya dan gerak horizontalnya. Nah, untuk gerak parabola, tadi kita sudah tahu bahwa gerak parabola ini bisa dipisahkan antara gerak vertikalnya dan gerak horizontalnya. Pada gerak horizontal, jenis gerak yang terjadi adalah gerak lurus beraturan. Jadi GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang yang ini, GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Mengapa disebut gerak lurus? Karena lintasan gerak itu berupa garis lurus. Berubah beraturan ini berarti bahwa benda itu mengalami perubahan kecepatan yang beraturan. Perubahan kecepatan, kita sudah tahu itu tidak lain adalah percepatan. Sehingga pada GLBB ini, atau gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tertentu. Jadi memiliki percepatan. Percepatan kita simbolkan dengan A. Untuk gerak parabola ini, percepatannya itu, percepatan benda yang mengalami gerak parabola itu sama dengan G. G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi A ini adalah percepatan. Kalau percepatan yang kita maksud itu adalah percepatan gravitasi bumi, maka kita punya simbol khusus untuk menyatakan percepatan gravitasi bumi itu, yaitu G. Kalau percepatan benda-benda biasa, kita simbolkan secara umum saja A. Tapi kalau yang kita maksudkan adalah percepatan gravitasi bumi, kita biasanya memberikan simbol G. Ini adalah percepatan gravitasi bumi, yang besarnya Anda mungkin sudah tahu, relatif konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau untuk memudahkan perhitungan, biasa kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Itu gerak GLBB. Nah, dalam gerak parabola, gerak GLBB itu, benda ini mengalami gerak GLBB dalam arah vertikal. Jadi benda yang mengalami gerak parabola, gerak vertikalnya itu tidak lain adalah gerak GLBB. Yaitu gerak benda itu pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi bumi. Sedangkan gerak horizontalnya adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus berarti benda itu bergerak dalam lintasan yang lurus. Beraturannya ini maksudnya adalah kecepatannya konstan. Jadi kecepatannya konstan. Kecepatan konstan berarti kecepatan itu tetap, tidak berubah. Jadi sepanjang gerak benda arah X, sepanjang arah horizontal, itu kecepatan benda itu tidak pernah berubah. Jadi kalau awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka seterusnya selalu nilainya 10 meter per sekon. Itu gerak benda dalam arah horizontal pada gerak parabola. Jadi untuk gerak parabola, sesuai dengan hasil penemuan Galileo, gerak benda yang mengalami gerak parabola ini kita bisa analisis secara terpisah. Dengan kata lain, kita bisa memisahkan analisis geraknya dengan meninjau gerak horizontalnya dan meninjau gerak vertikalnya.
Pada gerak vertikalnya, benda mengalami gerak GLBB, yaitu gerak dengan lintasan lurus dengan percepatan tertentu, yaitu percepatan gravitasi bumi. Sedangkan gerak pada arah horizontalnya adalah gerak lurus, gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tidak pernah berubah. Jadi kecepatannya selalu itu terus, tidak berubah-berubah. Nah, itulah konsep yang paling mendasar tentang gerak parabola ini. Jadi semua benda yang mengalami gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya membentuk parabola, pasti kita bisa analisis geraknya dengan memisahkan, meninjau gerak itu terjadi secara horizontal sekaligus terjadi secara vertikal. Gerak secara vertikal itu berarti dia mengalami gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan gerak secara horizontalnya mengalami gerak lurus beraturan. Nah, ini konsep mendasarnya yang menjadi inti dari pembahasan kita pada kesempatan ini tentang gerak parabola. Jadi cukup sederhana. Nah, sekarang coba kita menerapkan konsep tersebut lebih jauh. Kita tinjau lebih jauh. Nah, ini adalah lintasan sebuah benda yang mengalami gerak parabola. Ya kan? Karena kita tahu bahwa gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya membentuk parabola. Nah, ini adalah lintasan benda yang membentuk parabola. Nah, benda akan membentuk lintasan seperti ini, membentuk parabola ini, kalau kita melepaskan atau menembakkan atau melontarkan sebuah benda dari titik awalnya ini dengan sudut kemiringan tertentu. Nah, misalnya ini pola saya tembakkan dengan kecepatan awal P0 dengan sudut kemiringan tertentu terhadap arah horizontal ini. Nah, kalau saya menembakkan bola dengan arah kecepatan awal seperti ini, tentu naluri kita mengatakan bahwa lintasannya ini akan mengikuti bentuk parabola seperti ini. Tuh. Sepanjang lintasan ini, kecepatan benda itu selalu menyentuh atau tangan sial terhadap lintasannya. Jadi kalau misalnya bendanya ada di sini, berpindah di sini, kecepatannya itu selalu menyentuh kemiringan kecepatannya ini selalu menyentuh atau tangan terhadap lintasannya ini. Kalau posisinya di sini ya arahnya seperti ini. Anda bisa melihat dia sedikit berubah kemiringannya dibandingkan dengan yang ini. Itu karena pada setiap titik dalam lintasannya ini kecepatan benda itu selalu menyentuh atau tangan sial terhadap lintasannya. Nah, tentu kalau bendanya misalnya ada di titik ini, berubah lagi kecepatannya. Dia harus menyentuh lintasannya. Berarti dia harus tangan sial seperti ini, arahnya seperti ini. Kalau bendanya misalnya ada di sini, sekali lagi dia harus tangan sial terhadap lintasannya, sehingga arah kecepatannya harus seperti ini. Kalau misalnya bendanya ada di sini, dia harus tangan sial lagi menyentuh lintasannya sehingga arah kecepatannya seperti ini. Jadi aturannya untuk gerak parabola itu adalah sepanjang lintasan yang dia tempuh itu, arah kecepatannya selalu menyinggung atau tangan sial terhadap titik lintasan tersebut seperti yang saya tunjukkan pada beberapa titik posisi yang menjadi contoh di slide saya ini. Nah, yang kita maksudkan tadi bahwa gerak parabola itu bisa kita analisis secara terpisah antara gerak vertikal dan gerak horizontalnya adalah, misalkan ini benda mengalami gerak parabola karena saya tembakkan dengan arah miring seperti ini, dengan kecepatan arah miring yang seperti ini. Nah, tadi yang kita maksudkan bahwa analisis geraknya ini bisa ditinjau secara horizontal, bisa dipisahkan secara horizontal dan vertikalnya adalah ini vektor kecepatan ini bisa saya uraikan
Jadi bisa saya uraikan komponennya dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah vektor kecepatan yang sama dengan yang tadi ya. Sama dengan tadi, ini kecepatan awalnya. Kecepatan awal ini saya uraikan atau saya proyeksikan ke sumbu X ini. Sehingga saya memperoleh kecepatan X dalam kecepatan awal dalam arah sumbu X, Px0. Jadi yang miring ini, kecepatan ini saya proyeksikan ke arah horizontal yaitu sumbu X. Maka saya peroleh kecepatan awal dalam arah sumbu X, Px0. Nah, demikian juga saya proyeksikan ini ke arah vertikalnya sumbu Y. Nanti saya peroleh kecepatan awal dalam arah sumbu Y, Py0. Nah, begitu saya memproyeksikan P0 ini menjadi komponen komponen horizontalnya dan komponen vertikalnya, yang aslinya ini, yang saya proyeksikan ini boleh kita abaikan. Sekarang kita bekerja dengan dua ini, P0X-nya ini dan P0Y-nya ini. Nah, benda ini sekarang bisa kita anggap dia bergerak lurus, beraturan. Berarti dia akan bergerak dengan kecepatan yang konstan sepanjang sumbu X ini. Benda ini bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan yang konstan. Sekaligus pada saat yang bersamaan, dia bergerak ke atas, dia bergerak secara vertikal dengan kecepatan yang berubah-ubah karena dia memiliki percepatan yang besarnya sama dengan G yang arahnya selalu ke bawah. Jadi itu yang kita maksudkan tadi, bahwa gerak parabola ini bisa kita analisis secara terpisah antara gerak horizontalnya dan gerak vertikalnya. Jadi gerak parabola ini yang membentuk lintasan seperti parabola ini bisa kita analisis dengan menguraikan kecepatannya menjadi komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Selanjutnya, gerak benda ini kita tinjau apakah kita meninjaunya sepanjang sumbu X-nya dan meninjaunya sepanjang sumbu Y-nya untuk menentukan posisi atau keadaan gerak parabola tersebut. Jadi sepanjang benda ini bergerak pada lintasan yang parabola, kita selalu bisa menentukan keadaan geraknya dengan meninjau arah sumbu X dan arah sumbu Y-nya saja. Nah, itu yang kita maksudkan bahwa gerak parabola ini bisa kita pisahkan analisisnya dengan gerak sepanjang sumbu X-nya saja dan geraknya sepanjang sumbu Y-nya saja. Jadi misalkan benda ini berada di titik ini sekarang. Itu berarti benda ini telah bergerak sepanjang arah sumbu X sini dengan kecepatan yang konstan. Pada saat yang bersamaan, benda ini sudah bergerak dalam arah sumbu Y dengan percepatan dengan GLBB, yaitu gerak dengan percepatan G yang arahnya selalu ke bawah. Kalau kita gabungkan hasil yang diperoleh, gerak horizontalnya dan gerak vertikalnya, maka kita akan mendapatkan benda itu pada titik ini. Jadi gabungan antara tinjauan kita terhadap gerak arah vertikalnya, gerak arah horizontalnya, dan gerak arah vertikalnya itu pasti akan mempertemukan kita pada lintasan benda ini yang membentuk lintasan parabola. Nah, itu yang kita maksudkan sebagai gerak parabola ini bisa kita analisis secara terpisah antara komponen horizontalnya dan komponen gerak vertikalnya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya tentang konsep yang baru saya sampaikan tentang gerak parabola ini, karena materinya atau konsep dasarnya itu tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan ide itu untuk menganalisis situasi atau soal-soal yang kontekstual yang bersesuaian dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gerak parabola ini untuk kita analisis. Jadi konsep dasar tentang gerak parabola ini telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan menerapkan konsep itu untuk menganalisis beberapa contoh soal. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan pada contoh itu.
contoh yang saya maksudkan. Baik, Enggak, kalau Pak. tidak ada, Nggak ada Ya. pertanyaan, Pak. ya silakan Pak. Lanjut, Pak. Mungkin cukup Pak. Cukup, Pak. Iya Pak, dilanjut dulu aja. Oh, saya lanjut saja dulu ya Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Iya Pak. Baik Pak, kita harus sabar ya, belajar fisika itu harus sabar. Ya, Pak. Sabar harus. Oke, jadi itu tadi saya sudah sampaikan ide untuk menyelesaikan gerak parabola ini. Jadi pada lintasan benda yang berbentuk parabolanya ini, gerakan benda ini bisa kita analisis dengan meninjau, memisahkan tinjauan kita panjang sumbu X dan atau sepanjang sumbu Y. Jadi kita bisa menganalisisnya dengan cara memisahkan gerak sepanjang arah sumbu X-nya dan gerak sepanjang arah sumbu Y-nya. Kombinasi dari gerak sepanjang arah sumbu X dan gerak sepanjang arah sumbu Y benda itulah yang menyebabkan bentuk lintasannya ini berupa parabola. Kalau saja tidak ada komponen geraknya dalam arah sumbu Y misalnya, katakanlah ini tidak ada, kalau komponen ini tidak ada, itu berarti ini kan tidak miring seperti ini, tetapi dia akan datar seperti ini. Hanya ada Px0. Nah, kalau hanya ada Px0, berarti Py0-nya tidak ada, tentu gerak itu hanya akan terjadi sepanjang arah ini saja. Jadi geraknya sepanjang garis lurus. Demikian juga kalau tidak ada komponen gerak dalam arah horizontal ini, dengan kata lain, arah P0 ini, vertikal saja seperti ini, berarti lintasan benda itu akan sepanjang arah sumbu Y ini. Arah sumbu Y dan seterusnya. Nah, tapi karena kedua-duanya ada gerak dalam arah sumbu X, ada gerak dalam arah sumbu Y, maka benda ini akan tertarik secara horizontal, sekaligus dia akan tertarik secara vertikal. Kombinasi tarikan itu menyebabkan benda itu memilih menempuh lintasan yang membentuk parabola seperti ini. Nah, kenapa bisa melengkung seperti ini? Itu tidak lain disebabkan karena pada gerak vertikalnya ini adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda yang memiliki percepatan yang arahnya selalu ke bawah yang disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Andai kata gerak benda secara vertikal ini adalah gerak lurus beraturan, gerak lurus dengan kecepatan yang konstan sama halnya dengan kecepatan horizontalnya, maka benda ini tidak akan membentuk lintasan yang berupa parabola, tetapi dia akan lurus terus ke atas, lurus terus ke atas. Dan tidak akan pernah jatuh ke bumi, karena dia tidak memiliki percepatan gravitasi bumi. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Semua benda yang dilemparkan ke atas pasti akan kembali jatuh ke bumi, karena dia mengalami percepatan gravitasi bumi G. Sehingga ketika benda kita tembakkan dengan arah miring seperti ini, komponen horizontal kecepatannya boleh jadi tetap konstan, tetapi komponen kecepatannya dalam arah vertikal itu pasti akan selalu berubah karena mengalami percepatan gravitasi bumi. Sehingga benda ini akan membentuk lintasan parabola melengkung, naik dulu, perlahan-lahan berkurang kemampuan naiknya, sehingga lintasannya melengkung. Di titik ini, benda tidak memiliki lagi kecepatan vertikal ke atas. Itu sebabnya di titik ini dia tidak bisa lagi naik. Inilah titik tertinggi yang bisa dicapai. Sekarang dari titik ini, benda mulai membalik arahnya, dia mulai bergerak turun ke bawah, terus ke bawah, dan sampai ke bawah ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana contoh konkret dari gerak parabola ini. Nah, misalkan sebuah bola ditendang sehingga meninggalkan tanah dengan sudut theta ini sama dengan 30 derajat dengan kecepatan 20 meter per sekon seperti pada gambar. Jadi di sini ada bola ditendang dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut theta 37 derajat.
Nah, kita ingin menentukan berapa tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh bola ini. Kemudian kita ingin menghitung berapa lama waktu bola berada di udara. Jadi berapa lama bola ini menempuh lintasannya ini sampai jatuh kembali ke titik ini. Dan yang ketiga, berapa jauh bola mendarat dari titik asalnya. Itu berapa jaraknya dari titik ini ke titik ini. Itu yang akan kita hitung dari dua informasi ini, bahwa kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon dan sudut theta yang dibentuk adalah 37 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, itu tadi yang harus kita ingat, bahwa gerak parabola ini bisa kita tinjau dengan memisahkan komponen gerak horizontalnya dan gerak vertikalnya. Kita lihat misalnya pertanyaan yang pertama, kita ingin menentukan tinggi maksimum. Tinggi maksimum ini berkaitan dengan gerak dalam arah vertikal, karena bicara tentang ketinggian. Berarti ini adalah gerak dalam arah vertikal. Kalau begitu, berarti kita akan meninjau gerak benda ini secara vertikal. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa benda yang bergerak parabola, gerak vertikalnya itu adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak yang memiliki percepatan gravitasi bumi. Dalam hal ini percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya selalu ke bawah. Nah, ini persamaan-persamaan kinematika yang saya sebutkan tadi yang sudah kita peroleh pada kuliah kita yang kemarin. Jadi untuk menentukan bagian A ini, kita punya 3 pilihan persamaan. P sama dengan V0 tambah A kali T, X sama dengan X0 tambah V0 T tambah 1/2 AT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A X dikurang X0. Ingat, ini adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan atau persamaan kinematika untuk gerak lurus berubah beraturan. Karena pada gerak parabola ini, gerak lurus berubah beraturan itu terjadi pada arah sumbu Y, maka variabel-variabel ini untuk X, ini kita harus ganti dengan Y. Jadi kita harus memahami bahwa pada situasi dalam soal kita ini, X ini bukan yang dimaksudkan arah yang terjadi sepanjang arah sumbu X ini. Tetapi harus kita ganti X-nya ini adalah Y. Jadi sini adalah Y, ini Y, kemudian di sini Y, di sini Y. Mengapa? Itu tadi, karena gerak benda kita ini, gerak parabola ini, GLBB itu terjadi sepanjang arah sumbu Y. Sedangkan persamaan-persamaan ini adalah persamaan kinematika untuk gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak benda sepanjang arah sumbu X ini, untuk geraknya sepanjang arah sumbu X, kecepatannya selalu konstan. Jadi tidak ada persamaan yang kita tuliskan karena kita mengetahui bahwa sepanjang arah sumbu X ini kecepatan konstan. Berarti kecepatannya selalu tetap, tidak berubah. Kalau arah sumbu Y kan kita harus tuliskan bahwa kecepatannya itu bergantung pada berapa lama dia sudah bergerak dan berapa percepatannya. Tapi untuk arah sumbu X, kecepatannya selalu sama. Dari awal sampai akhir, kecepatannya selalu itu terus. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang diminta dalam soal ini, berapa tinggi maksimum yang yang bisa dicapai oleh bola. Karena kita ingin mencari tinggi maksimum, berarti kita akan meninjau gerak benda arah vertikalnya. Oleh karena itu, persamaan yang mungkin kita gunakan adalah salah satu dari 2 persamaan ini. Karena ini mengandung ketinggian atau posisi ya, ketinggian, posisi ketinggian. Y0, posisi awalnya, ini Y adalah posisi setelah waktu T, kemudian Y0 ini adalah posisi awal. Nah, ini ada posisi juga, posisi setelah bergerak selama sekian waktu tertentu, dan ini adalah posisi awalnya dalam arah sumbu Y.
Kalau ini sama sekali tidak mengandung posisi. Ini kecepatan awal, ini percepatan, ini T. Jadi kita tidak bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung tinggi maksimum. Jadi kita boleh memilih antara kedua persamaan ini. Nah, kalau saya mengambil persamaan yang di tengah ini, berarti saya akan menghitung berapa X-nya di sini. Y ya, dalam hal ini berapa Y-nya. Y0 ini adalah posisi awal. Nah, saya bisa menetapkan posisi awal benda itu ada pada bagian ini. Ini posisi awalnya sepanjang ini, kita berada di sini posisi awalnya. Berarti kita bisa menetapkan Y0 itu sama dengan 0. Jadi ini menjadi dasar kita untuk mengukur posisi. Berarti posisi awal kita Y sama dengan 0. Berarti di sini Y-nya sama dengan 0. Jadi saya tuliskan, walaupun biasa agak repot menulis dengan mouse. Jadi saya coba mengambil persamaan ini ya, untuk menyelesaikan bagian A ini. Nah, saya tuliskan sesuai dengan sumbu kita, sumbu Y, berarti ini akan menjadi Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0T ditambah dengan 1/2 AT kuadrat. Nah, ingat bahwa gerak benda dalam arah vertikal ini adalah gerak GLBB dengan percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Jadi kalau saya menetapkan arah ke atas ini positif, sedangkan percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah, berarti A ini akan bernilai minus G, negatif G. Nah, kalau begitu saya akan ganti tanda plus di sini menjadi minus, akibat dari A ini sama dengan minus G. Jadi min 1/2, ini 1/2 G dikali dengan T kuadrat. Ini pertamaannya untuk menghitung tinggi maksimum. Jadi Y sama dengan Y0 tambah P0T dikurang 1/2 GT kuadrat. Y ini adalah posisi benda, ingat, Y ini adalah posisi benda setelah benda bergerak selama waktu T ini. Tuh. Jadi sebenarnya persamaan ini belum secara khusus menyatakan kepada kita tinggi maksimum, belum. Tetapi ketinggian pada saat benda telah bergerak selama selang waktu T tertentu ini. Nah, Y0 ini adalah posisi awal. Tadi kita sudah menetapkan bahwa kita menganggap di sini adalah acuan kita untuk menentukan posisi benda. Berarti kita ambil di sini bernilai 0, ini adalah posisi awalnya, berarti ini secara otomatis nilainya sama dengan 0. Dan ini kita hilangkan saja karena nilainya sama dengan 0. Yang tersisa adalah P0. P0 ini adalah kecepatan awal. Nah, ini kecepatan. Jangan sampai kita mengira adalah ini, P0. Ini kan ada P0 yang diberikan besarnya 20 meter per sekon. Salah kalau kita menganggap ini adalah P0. Mengapa? Karena yang kita tinjau dengan persamaan ini adalah persamaan benda arah vertikal seperti ini. Berarti P0 yang dimaksud di sini harus P0 yang ini dong. Nah, berarti ini adalah PY0. Berarti yang dimaksud di sini adalah PY0, yaitu kecepatan benda dalam arah sumbu Y. Bagaimana cara memperoleh P0 ini? Ini tidak lain adalah proyeksi kecepatan P0 ini pada arah sumbu Y. Jadi P0 ini proyeksi kecepatan awal ini pada arah sumbu Y. Itu bisa diperoleh dari persamaan ini. PY0 ini PY0 ini sama dengan P0 dikali dengan sinus. Jadi di depan sudut ini panjang
panjang sisi di depan sudut ini yang kita mau cari. Nanti ini kita kalikan dengan sin P0 sin 30, yaitu sudut yang ini. Itulah P0Y yang kita maksudkan dengan P0 di sini. Jadi kalau saya tuliskan sekarang sesuai dengan yang ini, Y sama dengan, jadi Y sama dengan, sekarang ini sudah hilang karena tadi kita tetapkan posisi awal bernilai 0. PY 0, saya langsung ganti P0 itu sama dengan P0 sin 37 ya, jadi P0 sin 37 derajat. Ini kita kali dengan T dikurangi dengan 1/2 dikali G dikali dengan T kuadrat. Nah, inilah persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan ketinggian benda. Ketinggian benda belum tinggi maksimum. Nah, karena yang diminta di sini adalah tinggi maksimum, sekarang untuk menghitung tinggi maksimum dari persamaan ini, tentu kita harus mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan benda itu untuk mencapai titik maksimum. Nah, kalau kita mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik maksimum ini, itu berarti tinggal kita memasukkan T-nya itu ke persamaan ini, T. Nah, karena kita menggunakan T atau waktu untuk mencapai tinggi maksimum, maka secara otomatis Y yang kita dapatkan di sini adalah tinggi maksimum. Yaitu ketinggian benda yang dicapai paling maksimal. Nah, itu bisa kita gunakan dengan mencari dulu berapa lama waktu yang diperlukan benda untuk sampai pada tinggi maksimum. Untuk mencari T, tidak mungkin kita gunakan lagi persamaan ini, karena persamaan ini yang sedang kita gunakan di sini. Nanti kita harus mencari persamaan yang lain untuk menentukan T. Satu-satunya persamaan itu adalah dari sini. Jadi untuk mencari T yang dibutuhkan di sini, kita bisa gunakan persamaan ini. Ini bisa kita ubah menjadi T sama dengan P dikurangi dengan V0, P dikurangi dengan V0 ini, kemudian dibagi dengan minus G. Jadi A-nya ini kan diganti dengan minus G ya. A ini adalah percepatan gravitasi bumi, G nilainya arahnya ke bawah, jadi minus di sini. Jadi minus, kemudian ini saya pindahkan ke sebelah sini menjadi positif. Ini harusnya V0 dikurangi dengan P. Jadi di sini harus P0 dikurangi dengan P. Saya hapus dulu ini. Jadi V0 dikurangi dengan P, dibagi dengan G. Nah, sekali lagi kita harus ingat bahwa yang kita maksud dengan V0 di sini tentu kecepatan dalam arah sumbu Y. Karena kita mau menghitung waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti kecepatan awal adalah kecepatan awal untuk arah sumbu Y-nya ini. Nah, itu berarti kita masukkan di sini VY0, V0 sin 37 derajat. Nah, syarat benda mencapai tinggi maksimum, itu tentu kecepatannya harus sama dengan 0 di tinggi maksimum ini. Jadi pada saat benda mencapai kecepatan sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa benda itu sudah mencapai titik maksimumnya. Ya jelas seperti itu ya, karena kalau misalnya kecepatannya belum 0, tentu dia masih bisa bergerak ke atas. Kalau dia masih bisa bergerak ke atas, berarti ini belum
merupakan titik tinggi maksimum. Jadi syaratnya benda itu mencapai tinggi maksimum adalah kecepatan arah sumbu Y-nya itu sudah sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa memasukkan syarat itu di sini. Ini kan kecepatan akhir setelah dia bergerak dalam waktu T. Kalau saya masukkan di sini V sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa benda itu sudah mencapai tinggi maksimumnya. Karena P-nya sudah sama dengan 0. Jadi, waktu T ini saya pindahkan ke bawah. T sama dengan, tadi ini V0 tentu adalah kecepatan dalam arah sumbu Y. Berarti V0 sin. V0 sin 37 derajat. V0 sin 37 derajat dikurangi dengan V yang nilainya 0. Berarti dikurangi 0, tidak perlu saya tuliskan. Kemudian dibagi dengan G. Nah, dibagi dengan G. Sekarang T ini tentu waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertingginya. Mengapa saya bisa yakin bahwa T yang saya peroleh di sini adalah waktu yang diperlukan benda yang mencapai titik tertingginya? Karena ini saya peroleh dengan memasukkan nilai V yang sama dengan 0. Artinya saya memasukkan nilai kecepatan benda setelah waktu T itu sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa benda ini pada saat dia bergerak ke atas, ini lama-kelamaan dia akan mencapai kecepatan yang sama dengan 0. Kecepatan yang sama dengan 0 itu dia akan capai pada saat dia mencapai titik tertinggi. Jadi begitu saya masukkan V sama dengan 0 di sini, maka T yang akan saya peroleh dari persamaan ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Saya tuliskan seperti ini. Nah, yang ingin saya cari adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi untuk bisa menentukan berapa ketinggian tertinggi itu. Nah, jadi kalau saya masukkan T ini ke persamaan yang ini T, ini ada T kuadrat, maka Y yang saya akan peroleh adalah kecepatan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh benda tersebut. Itu. Jadi untuk menghitung bagian A ini, Anda mulai dengan menggunakan persamaan ini, lalu mencari waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti kita gunakan persamaan ini. Seperti yang saya sudah tuliskan langkah-langkahnya di sini. Sebenarnya pada bahan ajar yang bisa Anda download di website, penyelesaian ini kalau saya tidak salah ada, Anda tinggal membaca dan mengikuti langkah-langkahnya yang ada di situ. Nah, bagaimana dengan persamaan yang ketiga ini? Persamaan ketiga ini memberitahukan kepada kita bahwa kecepatan benda, ini kecepatan benda setelah bergerak dengan waktu T tertentu, tetapi bukan T yang kita maksudkan di sini, tapi setelah bergerak dengan jarak tertentu. Jadi V ini, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kecepatan awal kuadrat, ditambah dengan 2 kali percepatan dikali dengan X dikurangi X0. X dikurangi X0 ini berarti perpindahan ya, posisi akhirnya dikurangi dengan posisi awalnya. Nah, persamaan ini juga kita bisa gunakan untuk menentukan berapa tinggi maksimum. Ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk menghitung berapa tinggi maksimum. Ingat bahwa di tinggi maksimum ini, kecepatan benda sama dengan 0. Kecepatan benda dalam arah vertikal sama dengan 0. Jadi kalau saya masukkan di sini nilainya sama dengan 0, berarti di sini akan sama dengan, ini sama dengan 0 ya, berarti 0 sama dengan, saya tulis di bawah di sini yang luas-luas sedikit, 0, ini. Mengapa 0? Karena saya memasukkan nilai kecepatan pada titik tertingginya. Nah, karena saya memasukkan kecepatan pada titik tertingginya, maka otomatis ini posisi, ini adalah posisi pada saat
benda memiliki kecepatan yang sama dengan 0, yang sama dengan posisi Y tertinggi. Berarti ini adalah tinggi maksimum kalau saya masukkan V sama dengan 0 di sini. Jadi V sama dengan 0 sama dengan P0 kuadrat. Sekali lagi yang kita maksud dengan P0 di sini adalah kecepatan awal dalam arah sumbu Y, karena kita meninjau gerak vertikal benda ini. P0 berarti P0 sin 37 derajat. P0 sin 37 derajat pangkat 2. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2 ditambah, tapi ini percepatan adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, berarti minus G, sehingga ini saya ubah menjadi kurang 2G. Minus 2G dikali dengan X atau Y ya, Y, posisi akhir, dikurangi dengan posisi awal. Tadi posisi awalnya kita tetapkan bernilai 0, berarti tidak perlu saya tuliskan. Jadi 2GY. Nah, sekali lagi saya memasukkan nilai kecepatan setelah benda menempuh Y tertentu ini sama dengan 0, menunjukkan bahwa Y yang Y pada saat kecepatan akhir itu sama dengan 0 itu adalah Y maksimum, Y tertinggi yang bisa dicapai. Berarti Y yang ada di sini itu adalah Y yang merupakan tinggi maksimum. Sehingga kalau saya selesaikan ini, saya akan peroleh Y sama dengan P0 sin 37 berpangkat 2. Ini kita pangkat 2 kan setelah diperoleh hasilnya. Pangkat 2 perbaiki dulu duanya. Dibagi dengan 2G. Nah, sekali lagi yang kita peroleh ini adalah tinggi maksimum. Karena saya memasukkan sini kecepatan yang sama dengan 0. Kecepatan yang sama dengan 0 itu adalah kecepatan pada saat benda mencapai ketinggian maksimumnya ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung tinggi maksimum berasal dari persamaan ini. Lebih singkat, tetapi yang tadi juga yang awal ini juga sama, tetap akan memberikan hasil yang sama dengan ini. Boleh juga yang kita gunakan ini. Berarti kita sudah menjawab tinggi maksimum. Sekarang berapa lama waktu bola berada di udara? Dengan kata lain, berapa lama bola ini bergerak dari titik awal ini, dari sini terus bergerak sampai kembali lagi ke sini. Itu berapa lama waktunya? Nah, untuk menentukan berapa lama waktunya itu, kita bisa gunakan ini, persamaan yang di tengah ini. Karena persamaan ini menyatakan kepada kita hubungan posisi benda dalam arah sumbu Y setiap waktu. Jadi misalnya pada saat waktunya baru kita mau mulai hitung, kita ambil keadaan awalnya di sini, berarti itu adalah Y sama dengan 0. Berarti posisi awalnya di sini. Nah, setiap saat Y itu akan ditentukan oleh sudah berapa lama waktu yang kita tinjau. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa lama waktu benda itu bergerak dari titik ini untuk sampai ke sini. Berarti kita ingin menghitung berapa T ini untuk nilai Y-nya ini tiba pada posisi akhirnya. Posisi akhirnya yang tentu saja adalah di titik ini. Nah, titik ini berada pada kedudukan yang sama dengan yang awal di sini. Ingat, ini yang kita tinjau adalah arah sumbu Y ya, gerak dalam arah sumbu Y. Berarti meskipun titiknya pindah di sini, tetapi sebenarnya untuk arah sumbu Y-nya itu dia tetap berada pada posisi yang sama dengan ini.
tetap sama dengan 0. Berarti kalau saya masukkan nilai Y-nya di sini sama dengan 0, yaitu pada saat dia kembali lagi ke sini, nanti saya akan peroleh nilai T setelah saya menyelesaikan persamaan itu adalah waktu yang diperlukan benda ini bergerak dari keadaan awalnya ini terus bergerak ke sini hingga kembali lagi ke keadaan akhirnya yang kebetulan sama dengan keadaan awalnya. Jadi kalau saya gunakan itu, maka kita akan peroleh waktu yang diperlukan untuk waktu bola berada di udara. Jadi di sini kita tinggal kalau saya gunakan persamaan ini yang di tengah ini, berarti Y sama dengan, saya sesuaikan lagi, Y sama dengan Y0 ditambah dengan ditambah P0 dalam arah sumbu Y. Jadi P0 dalam arah sumbu Y dikali dengan T dikurangi dengan 1/2 G T kuadrat. Nah, tadi kita sudah menetapkan di sini adalah posisi awal yang bernilai 0, berarti ini 0. Sekarang benda itu dari posisi awalnya ini, dia bergerak sampai ke titik ini yang kita inginkan, berarti dia tiba di titik ini. Posisi sumbu Y-nya ini adalah 0 juga karena sama dengan posisi sini untuk sumbu Y. Meskipun pada sumbu X dia memiliki jarak tertentu, tapi pada sumbu Y titik ini memiliki posisi yang sama dengan titik awalnya ini. Berarti sama-sama 0. Kalau begitu ini juga sama dengan 0. Nah sekarang P0Y ini kan bisa kita hitung ya, P0Y itu sama dengan P0 sin 37 derajat. P0 ada ini, 30 derajat ada ini, sinnya kita bisa hitung. Berarti kita bisa selesaikan ini. G ini bisa kita hitung juga, bukan bisa kita hitung, tapi kita ketahui nilainya 9,8 meter per sekon. 9,8. Berarti dari sini kita bisa menentukan berapa lama waktu yang digunakan benda ini untuk berada di udara. Clear, mudah, bisa kita selesaikan. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga, berapa jauh bola mendarat dari titik asalnya? Nah sekarang pertanyaan ketiga ini, berapa jauh bola mendarat dari titik asalnya, berarti berapa jauhnya ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah ini, maka tentu tidak relevan lagi kalau kita meninjau gerak dalam arah sumbu Y. Jadi sekarang kita harus meninjau gerak dalam arah sumbu X ini. Gerak dalam arah sumbu X itu adalah gerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi kecepatan awalnya dalam arah sumbu X adalah P0 diproyeksikan ke sini atau P0X. P0X ini tidak lain sama dengan, jadi P0X ini sama dengan P0 kosinus, jadi sekarang kosinus, kalau yang arah sumbu Y-nya sin, arah X-nya P0 kosinus 37 derajat. P0X sama dengan P0 cos 30 derajat. Inilah kecepatan dalam arah sumbu X. Dan menurut teorinya, kecepatan benda dalam arah sumbu X ini selalu konstan, tidak pernah berubah. Berarti mulai dari awal sampai akhir nilainya selalu ini terus. Nah, kalau begitu, saya bisa menentukan berapa jarak ini dengan mengetahui berapa lama waktu benda ini bergerak dari titik ini ke titik ini. Ini yang barusan kita hitung pada bagian B ini, waktu benda bergerak dari titik ini kembali ke dari titik ini menuju ke titik ini. Nah, dalam selang waktu itu
Jika kita ketahui bahwa benda dalam arah sumbu X bergerak dengan kecepatan ini, maka tentu kita bisa menghitung berapa jaraknya ini, berapa panjangnya bagian ini, yaitu sama dengan, jadi X sama dengan berapa kecepatan benda dikali dengan berapa lama dia bergerak, itu memperoleh jarak. Nah, kecepatan benda dalam arah sumbu X ini kan konstan, mulai dari awal tidak pernah berubah, selalu besarnya sama dengan ini. Berarti kita tinggal mengalihkan ini dengan P yang kita peroleh bagian B untuk memperoleh jawaban bagian C ini. Berarti kita sudah menyelesaikan soal kita tentang gerak parabola ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, Anda mungkin bisa melihat di materi ajar yang bisa Anda download di website-nya. Di situ mungkin secara rinci nilai-nilainya saya masukkan. Anda bisa lebih jelas mempelajarinya di situ. Ada pertanyaan tentang soal kita ini? Silahkan Pak Andi Irawansyah. Gimana, ada pertanyaan Pak? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak ada, ini ada soal berikutnya. Ini lebih analisisnya sebenarnya prinsipnya tetap sama dengan yang tadi, tetapi sedikit lebih membutuhkan mengaitkannya dengan informasi lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pertanyaan tertentu. Jadi pada menit ke-90 El Clasico, Madrid memperoleh tendangan bebas. Ronaldo jadi penendang. Jarak bola ke gawang 40 meter. Begitu kaki Ronaldo menyentuh bola, bola meluncur ke atas dengan sudut 20 derajat dari permukaan tanah dan tepat masuk ke dalam gawang di sudut kanan atas dengan ketinggian 1,70 meter. Kita ingin menghitung berapa lama bola di udara sejak lepas dari kaki Ronaldo hingga jatuh kembali di tanah. Jadi ini seperti pertanyaan bagian B pada contoh soal kita tadi. Kemudian pertanyaan B-nya sekarang, berapa tinggi maksimum? Jadi berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh bola? Kalau tadi yang ditanyakan yang pertama justru adalah tinggi maksimum. Untuk contoh yang sekarang ini, tinggi maksimum ditanyakan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berapa kecepatan bola di titik pas masuk ke dalam gawang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini prinsipnya sama dengan yang tadi. Kita memilih menggunakan persamaan kinematika kita ini, 3 persamaan ini yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita gambarkan dulu situasinya. Jadi ini jarak bola ke gawang dari informasi di soal adalah 40 meter. Yang dimaksudkan 40 meter itu adalah ini mula-mula bolanya ada di sini, kemudian gawangnya ada di sini, ini panjangnya adalah 40 meter. Sudut
arah bola terhadap horizontal 27 derajat, ini theta sama dengan 20 derajat, jadi tetanya sama dengan 20 derajat. Kemudian tinggi bola dari permukaan tanah saat bola masuk. Jadi saat bola ini masuk, ketinggiannya dari tanah adalah 1,7 meter. Jadi yang dimaksud adalah ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama bola di udara? Nah, tentu karena kita menanyakan berapa lama bola di udara, ini adalah gerak vertikal dari benda ini. Sehingga kita sekali lagi menggunakan persamaan yang ini. Y sama dengan Y0 tambah P0T ditambah dengan 1/2 AT kuadrat. Sekarang kita tetapkan permukaan lapangan ini sebagai titik asalnya, jadi titik bola ini sebagai titik asal, berarti kita ambil dia bernilai 0, sehingga Y0-nya di sini sama dengan 0, tidak dituliskan lagi. Kemudian P0, tentu saja karena kita akan menghitung berapa lama bola di udara, dan persamaan yang akan kita gunakan adalah persamaan yang menggunakan variabel Y ini, maka tentu V ini adalah kecepatan benda dalam arah vertikal atau V0Y. V0Y itu sama dengan V0 sin theta. Jadi V0 sin theta dikali dengan T tambah 1/2 dikali dengan minus G. Minus G adalah percepatan yang dialami oleh bola ini, percepatan gravitasi bumi G, yang arahnya berlawanan arah dengan arah kecepatan bola. Ke atas kita ambil positif, arah percepatan gravitasi bumi G selalu ke bawah, berarti dia bernilai negatif, sehingga di sini menjadi minus G. Nah, sini tinggi ketinggian benda yang kita maksudkan adalah Y sama dengan 1,70 meter. Karena saya memasukkan nilai Y sama dengan 1,70 meter, maka T yang akan saya peroleh di sini tentu lama waktu yang diperlukan oleh bola ini untuk sampai ke titik ini. Jadi karena saya memasukkan nilai Y sama dengan 1,70, yaitu ketinggian ini, berarti T yang saya peroleh kalau saya hitung ini untuk T, itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai ke ketinggian ini. Nah, yang ditanyakan berapa lama bola di udara sejak lepas dari kaki Ronaldo hingga kembali ke tanah. Berarti bukan T ini yang kita mau hitung sebenarnya. Yang kita ingin hitung adalah berapa T selama bola ini bergerak dari sini terus sampai lagi ke sini. Itu yang kita mau tentukan. Sekarang, kendala yang kita hadapi di sini adalah kita perlu mengetahui berapa V0. Kita tidak mengetahui berapa V0 di sini. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan secara langsung persamaan ini tadi dengan memasukkan Y sama dengan 0 seperti pada contoh kita yang sebelumnya. Jadi pada contoh kita sebelumnya kan kita langsung memasukkan Y sama dengan 0 di sini, sudah kita hitung T, kita sudah dapatkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh bola ini berada di udara. Nah, itu tidak bisa kita lakukan di sini pada situasi soal yang sekarang karena kita tidak mengetahui berapa V0 dan kita membutuhkan V0 untuk menghitung nilai itu. Karena kita tidak mengetahui V0, tentu tugas kita yang pertama adalah menentukan dulu berapa V0 itu. Nah, untuk menghitung berapa V0, terpaksa saya menempuh jalan yang sedikit panjang. Pertama, saya hitung dulu waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik ini. Nah, ini saya bisa hitung berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik ini, yaitu pada saat bola mencapai ketinggian 1,70 meter. Nah, dengan memasukkan Y sama dengan 1,70 meter, maka T yang akan saya peroleh itu adalah waktu pada saat bola mencapai titik itu. Tetapi V ini belum kita ketahui ya. Berarti kita butuh persamaan lain. Persamaan itu yang kita butuhkan, kita peroleh dengan meninjau gerak benda dalam arah sumbu X-nya.
Tadi baru gerak benda dalam arah sumbu Y yang kita tinjau. Sekarang kita tinjau gerak benda dalam arah sumbu X. Demi mendapatkan persamaan lain yang mengandung nilai T. Supaya bisa saya hitung V-nya terakhir di sini. Nah, persamaan itu saya bisa peroleh dengan meninjau gerak dalam arah sumbu X. Dalam arah sumbu X berlaku X sama dengan V0 cos theta, ini adalah kecepatan dalam arah sumbu X, dikali dengan selang waktu yang diperlukan untuk bergerak dalam arah sumbu X itu. Nah, kita tahu berapa besarnya X, yaitu 40 meter, ini X-nya 40 meter, dari sini, kemudian T, kita mau menghitung T-nya, supaya bisa kita substitusikan ke sini. Jadi V0 cos theta, V0 cos 20 dikali dengan T, saya selesaikan untuk T, saya peroleh 42,6 per V0. Jadi waktu yang diperlukan untuk bergerak bola ini dari titik ini ke titik ini, baik melalui jalur sepanjang sumbu X, maupun dia bergerak sepanjang arah ini, itu pasti sama. Yaitu T sama dengan 42,6 per V0. Kita belum mengetahui V0. Tapi kalau saya masukkan T ini ke persamaan yang ini, bisa substitusikan ini ke persamaan tadi. Nah, sekarang kita punya persamaan yang hanya V0 yang kita tidak ketahui. Berarti dari sini kita bisa menentukan berapa nilai V0. Ini V0 yang kita hitung. Sedikit memerlukan persamaan matematika karena ada V0 kuadratnya di sini. Dari sini kita akan memperoleh V0 itu sama dengan 26 meter per sekon. Jadi dengan menggunakan kombinasi dua persamaan yang pertama itu saya peroleh dengan meninjau gerak bola ini arah sumbu Y-nya. Lalu persamaan yang kedua saya peroleh dengan meninjau gerak bola sepanjang arah sumbu X-nya, saya akhirnya bisa menentukan nilai kecepatan awal V0, yaitu 26 meter per sekon. Nah, karena saya sudah mengetahui kecepatan awalnya, sekarang mudahlah saya menggunakan persamaan ini, seperti yang kita gunakan pada saat kita menyelesaikan pertanyaan B soal yang sebelumnya. Tinggal saya masukkan Y sama dengan 0, posisi akhirnya, di sini juga sama dengan 0, V0 sin 20 adalah V0 arah sumbu Y, dikali dengan T, tambah dengan 1/2 min 98, ini nilai G. Kalau kita selesaikan, butuh matematika yang sederhana saja, ini kita akan memperoleh T yang dibutuhkan 1,8 sekon. Jadi prinsipnya ini sama saja dengan yang contoh soal yang sebelumnya, cuman kita perlu menentukan dulu berapa nilai V0-nya itu. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, berapa tinggi maksimumnya? Nah, untuk menentukan tinggi maksimum, sekali lagi kita pasti menggunakan persamaan gerak benda dalam arah sumbu Y, karena berkaitan dengan tinggi maksimum. Nah, kalau saya menggunakan persamaan ini untuk menghitung Y maksimum, maka pertama saya perlu mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Itu bisa diperoleh dengan meninjau persamaan ini. Dengan memasukkan nilai kecepatan di sini sama dengan 0, yaitu kecepatan pada saat benda berada pada tinggi maksimum. V-nya sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai V sama dengan 0, menyelesaikan T ini, kita akan memperoleh waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Lalu kita substitusi ke sini. Tetapi, seperti yang saya sudah tunjukkan pada contoh sebelumnya, dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menyelesaikannya secara langsung tanpa perlu menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum itu. Jadi kita tinggal memasukkan pada persamaan ini V sama dengan 0, yaitu kecepatan benda pada saat dia berada pada ketinggian maksimum. V sama dengan 0, seperti ini. Jadi saya masukkan V sama dengan 0,
V0-nya adalah V0 sin 20, yaitu kecepatan dalam arah sumbu Y, pangkat 2, dikurangi dengan 2 dikali 9,8, percepatan gravitasi bumi. Kemudian, karena saya memasukkan P sama dengan 0, yaitu kecepatan, pada saat benda mencapai tinggi maksimum, maka Y-nya ini secara otomatis tentu adalah Y maksimum. Nah, Y0 adalah posisi awal benda yang kita ambil bernilai 0. Kalau kita selesaikan ini, kita akan peroleh tinggi maksimumnya sama dengan sekitar 3,987 atau kita bulatkan jadi 4 meter. Itulah tinggi maksimumnya. Anda bisa menggunakan pertamaan ini, bisa juga dengan menggunakan pertamaan ini. Tetapi untuk pertamaan ini tentu kita harus menghitung dulu berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum dengan menggunakan pertamaan ini dan memasukkan V di sini bernilai 0. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa kecepatan bola di titik pas masuk ke dalam bola? Di titik pas masuk ke dalam gawang maksudnya ini ya, berapa kecepatan bola di titik pas masuk ke dalam gawang? Tapi berapa kecepatan bola pada saat dia ada di sini? Nah, karena kita berbicara tentang kecepatan, maka tentu kita menggunakan persamaan yang mengandung kecepatan. Ini salah satu persamaan yang mengandung kecepatan. Kalau saya menggunakan persamaan ini, tentu saya membutuhkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai titik tersebut. Nah, kita gunakan ini, PY sama dengan P0 sin theta, ini yang saya gunakan. PY ini berarti kecepatannya dalam arah sumbu Y, P0 ini tentu yang dimaksud adalah kecepatan awal dalam arah sumbu Y, P0 sin theta, dikurangi dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan T. Nah, untuk menghitung berapa T-nya, tadi sudah kita lakukan. Jadi saya meninjau gerak dalam arah sumbu X. Berarti X sama dengan P0 cos theta dikali dengan T. Ini saya bisa selesaikan untuk T. T sama dengan X per P0 cos theta. X-nya 40, tadi sudah diberikan. Kemudian V0 sudah kita peroleh sebesar 26, cos theta nilainya adalah 0,94. Kita masukkan, maka kita akan peroleh nilai T untuk mencapai posisi bola yang masuk ke gawang tadi itu adalah 1,6 sekon. Nah, dengan memasukkan nilai T ini ke persamaan ini, maka otomatis yang kita peroleh adalah kecepatan benda dalam arah sumbu Y pada saat dia berada di posisi bola persis masuk ke dalam gawang tadi itu. Itu kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, di sisi lain kan ada juga kecepatannya dalam arah sumbu X. Nah, untuk kecepatan bola dalam arah sumbu X, kita sudah tahu bahwa gerak benda dalam arah sumbu X itu konstan kecepatannya. Jadi dari awal nilainya selalu tidak berubah, berarti selalu bernilai P0 dikali dengan cos theta. P0-nya adalah 26, cos theta-nya nilainya 0,94. Jadi perkaliannya ini akan memberikan kita kecepatan benda dalam arah sumbu X. Sehingga kita bisa tuliskan tadi ini kecepatan dalam arah sumbu Y setelah kita peroleh waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tersebut. Ini kita dapatkan kecepatan dalam arah sumbu Y-nya adalah minus 6,8 meter per sekon. Sedangkan kecepatan dalam arah sumbu X-nya itu nilainya konstan, yaitu 26 kali 0,94, yaitu 24,44 atau 24 meter per sekon. Itu kecepatan arah sumbu X-nya. Pada saat bola kita ada di titik ini kan ada kecepatan arah sumbu X-nya dan ada kecepatannya dalam arah sumbu Y. Nah, kita tadi sudah menghitung kecepatan dalam arah sumbu X dan kecepatan arah sumbu Y-nya. Arah sumbu X-nya konstan, selalu sebesar 24 meter per sekon. Arah sumbu Y-nya berubah karena dia mengalami percepatan gravitasi bumi. Pada saat bola berada pada posisi persis masuk ke gawang,
kebetulan pada saat itu sesuai dengan perhitungan kita ini kecepatannya dalam arah sumbu Y adalah 6,8 meter per sekon. Nah, gabungan dari kedua kecepatan ini kalau kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita akan memperoleh nilai atau besar dari kecepatan yang diminta dalam soal ketiga kita ini. Itulah penyelesaian kita untuk contoh soal yang kedua ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Baik Pak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.